Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Bang Fakran. Apa kabar Bu Lucy? Mantap. Syukurlah. Abis ikut ini kan, kongres ini kayaknya Oh, iya. spiritnya recharge. Maksudnya recharge macam-macam. Banyak Bang. iya, dengan tidur, dengan makan, Iya, dengan betul. bermain dan juga ngobrol. Sip. Ya, Bu Lucy, oke. Buat para SI Scholars pecinta SI Scholars, kita berusaha untuk mendiskusikan, mengkaji linguistik, pendidikan sastra dan kajian budaya dengan asyik dan santai. Yo. Mantap. Yeah. Oke, Bu Lucy sekarang itu sudah menjadi tadi dekan ya. Dekan Iya. Fakultas Pendidikan Pendidikan dan Bahasa. Unika Unika Atmajaya. Atmajaya dan akan berakhir menjadi dekan itu di tahun Mei 2024. sama Bu, saya juga bulan Agustus 2024 Berarti kita selesai jadi menghitung Kapodi. Kayaknya ada yang semangatnya lebih tinggi di sini deh. Kalau saya kayak spiritnya senang gitu, tapi kayaknya di sini lebih tinggi ya Bang Fakran. Tapi kayaknya kita menantikan hari-hari kebebasan. Yes, tahun depan adalah hari-hari kebebasan kita. Iya. Ini lagi, ya pasti menjadi dekan itu pasti akan sibuk. Dan apa sih kesibukan Ibu mungkin di kampus selain mengurus administrasi di fakultas? Kesibukannya. Yang pasti kan kalau dekan itu tridharma manajerial ya Bang ya. Tetapi kayaknya kalau dibilang sibuk itu sesuatu yang normatif karena itu adalah tugas struktural. Tapi yang lebih inti ketika menjadi seorang pelayan utama itu adalah kesibukannya itu mencoba memahami semua dinamika teamworknya. Nah itu cukup menghabiskan pemikiran juga adjustment. You know lah Bang ya, teamwork is always dynamic, banyak berkah dan barokahnya, tapi juga pasti juga menjadi tempat kita saling belajar, gitu kan Bang. Ya. Bu, nih akhir-akhir ini ya pasti Ibu di tengah-tengah kesibukan Ibu tuh suka mendengarkan musik, suka dengerin musik apa? Karena untuk menghidupi inner healing dan meningkatkan indeks happiness, jadi yang didengerin Bang pasti musik yang nggak terlalu keras gitu. Lebih banyak saya ngedengerin musik sih instrumental. Contohnya Chopin. Iyalah, yang relaxing gitu ya Bang, Itu yang malah- healing gitu. Oke, kalau- Ada aliran airnya. Kalau band atau musik popnya Ibu favorit siapa? Kalau dulu Westlife, ketahuan deh, Bang nanya deh produk mana tuh nyebutin kata Westlife, ya udah pasrah.com deh. Terus berarti Ibu apakah saat itu mendengarkan musik, karena saat itu saya ngebaca tentang penelitian Ibu ada yang tentang radio dan TV program. Nah, Ibu, kedekatan Ibu dengan radio dan musik populer di Indonesia itu seperti apa? Aduh, pertanyaan menarik nih. Kalau Bang Fakran ya teman-teman udah nanya radio, itu bukan yang tanya radio tuh, ketahuan dia lebih jauhnya. Prambors. Betul Bang. Waktu saya nulis penelitian itu kan memang Nah, ya. ya pasti dengarnya itu Prambors karena anak muda Oke. banget ya. Ya. Lalu juga El Sinta kayak gitu ya. Lalu kalau sekarang di zaman sekarang itu ada Gen FM, Oke. Semangat Pagi. Sebenarnya saya lebih mendengarkan satu memang enjoyment. Oke. Tetapi yang lain juga karena sebagai pengajar, Iya. pasti saya berusaha untuk catch up dengan dunia mahasiswa. Betul. Jadi itu radio itu salah satu sumber yang oke banget gitu loh. Dengerin perkembangan bahasanya Oke. dan juga bagaimana melihat bahasa itu benar-benar digunakan secara real di konteks komunikasi yang paling mantap gitu, sama anak-anak muda. Keterdekatannya itu Bang. Ya, berarti radio melekat dengan keseharian Ibu sih ya. Ya, dengerin musik. Jadi Sehingga- tahu loh Bang kalau ditanya mahasiswa, kan nggak kelihatan, ih jadul banget dosennya gitu ya. Bu, tahu nggak mem musik ini? Apa tuh? Judulnya? Aduh, kayaknya, nggak deh. Dulu Ibu dengerin Prambors, saya lebih dengerin ke Trax FM. Trans FM Iya. juga terkenal ya Bang ya? Iya, Trans FM. Aku jarang, tapi aku tahu cuma namanya doang. Terus, nah, jadi dari mendengarkan musik melalui radio untuk enjoyment, lalu muncul penelitian code switching in Indonesian Radio tahun 2014. Ada apa di tahun 2014? Dan sebagai pendengar radio, masih aktif kan Bu? Pendengar radio aktif? Iya. Ada perubahan code switching seperti apa sih yang mungkin digunakan oleh penyiar-penyiar radio dan juga orang-orang apa disebut pendengar radio yang aktif Aktif berinteraksi gitu ya, Bang, dengan ya? si penyiarnya Bu? Heeh.
Menarik loh Bang Fakran pertanyaan ini ya teman-teman, karena sebagai seorang linguis juga saya melihat satu perkembangan yang bergeser itu cepat sekali. Nah waktu 2014 itu penelitian itu lebih melihat ini kenapa ya anak-anak muda kita bangetan gitu ya, sering ya Bang nyelip-nyelipin gitu loh kata yang Inggris gitu ya. Jadi dari hanya mendengarkan timbul coba ditanya ini sebenarnya di balik ini tuh ada apa gitu kan. Nah lalu setelah dicari tahu, ternyata menarik, dari itu penelitian kecil ya teman-teman dan sudah long time ago gitu ya. Ternyata menariknya mereka tuh nggak hanya sekedar nyelipin gitu loh. Ada satu kesan yang mereka mau ciptakan bahwa gini, hey guys, gue ini benar-benar cosmopolitan loh gitu. Cosmopolitan and Educated. Zaman itu ya Bang ya. Jadi ketika mereka menggunakan code switching itu, dari yang saya tanya dari para partisipannya itu mereka mengatakan ya keren aja mem, jadi kita rasa kayak gue itu cosmopolitan loh gitu. Terus saya rasa gini, gitu ya, kalau begitu gue dosennya ikut-ikutan biar cosmopolitan. Gimana sih Bang, tekal kita mahasiswa ya kan. Nah terus berarti sekarang ini di 2023 apakah si cosmopolitan dan educated people ini masih melekat kepada si pendengar radio atau penyiar radionya? Nah itu yang kayaknya nanti kalau teman-teman tertarik ya dari sisi social linguistics-nya bisa digali lagi, tapi dari kesan saya yang terbatas loh ya teman-teman, saya ngelihat pergeserannya sangat dinamis. Kalau dulu tuh Bang kayaknya untuk kesan gitu ya, to create some sort of image gitu. Tapi kalau sekarang karena dunia itu mobility-nya begitu tinggi, itu tuh jadi kayak makanan sehari-hari loh Bang. Biasa ya lagi. Kayak Bang makan nasi ya kemarin ya. Banyak. Saya kan nggak buka loh Bang, kan saya cuma bilang makanan sehari-hari kayak Bang kemarin makan gitu. Teman-teman jangan curigasyon loh ya, Bang Fakran nggak banyak kok makannya, cuma 2,5 porsi. Ampun. Masa pertumbuhan. Iya. Nah lanjut lagi nih Bu. Nah, berarti kan ya pasti akan ada perubahan ketika si medium ini berubah dari TV ke radio. Orang itu udah jarang menonton TV. Iya. Untuk yang mendengarkan radio pun itu juga bisa dibilang sudah berkurang saya melihatnya. Karena saya loh ya, sudah beralih ke platform Spotify, atau YouTube. Lebih ketika mereka di kereta ya mereka hanya mungkin di handphone itu udah nggak ada aplikasi khusus untuk radio, dan radio itu pun paling streaming. Iya. Nah, TikTok bahkan gitu kan. Nah, apakah memang si code switching ini sama seperti penggunaan bahasa Inggris yang menjadi biasa seperti kira makan nasi ketika platformnya itu tuh berubah? Jadi itu hal biasa banget dan kalau itu dari pengamatan saya, kalau dulu kelihatannya kan mereka jadi ketahuan kan Bang, kalau 2004 itu siapapun yang pakai code switching, kita tahu kamu belajar nih bahasa Inggris, keren lah gitu, cool gitu ya. Tapi kalau sekarang yang tadi kayak pembicara kita bilang dari Indonesia kita teman-teman cool banget ya, siapa Dovin, itu bagus banget, jadi lebih natural, itu tuh udah seperti repertoire yang ada di benaknya Gen Z sekarang. Karena kalau dulu mereka belajar khusus, jadi di insert gitu ada code switch-nya, jadi kita tahu kamu nih belajar Inggris loh gitu ya. Kalau sekarang kayaknya lebih mereka mengexposure media dan mobilitas yang begitu tinggi dari media membuat itu menjadi repertoire mereka, nempelnya kayaknya lebih alami deh Bang. Kayaknya nempelnya nggak di ubun-ubun aja Bang. Nempelnya itu sampai ke dalam loh Bang. Jadi mereka kalau ngomong tuh enak banget gitu, ngalir. Itu saya perhatikan banget di media. Lalu ada sedikit penelitian kecil ya, beberapa mahasiswa saya, khususnya mahasiswa dokter, melakukan penelitian di bidang translanguaging tapi dari social media. Aduh ngalir banget deh Bang. Dan kreativitasnya itu loh ya teman-teman, saya juga sebagai dosen tuh nggak nyangka gitu loh. Indonesian generation itu mereka tuh create something yang benar-benar kita kadang juga nggak mikir gitu ya. Ya kalau misalnya sehari-hari kan Bang kita udah tahu, misalkan gini, ya udahlah dokumennya di-delete aja, kan? Terus misalkan kalau saya tanya sama mahasiswa kita, kapan dong paper kamu? Jawabannya itu lebih media loh Bang. Coming soon lah men. Asap. Saya bilang gini, coming soon, pakai tiket nggak? Gitu. Terus dan
ketika ini menjadi hal yang biasa ya sudah melekat dalam ya batin ya pasti untuk menggunakan bahasa Inggris. Ya, karena exposure yang cepat ya bang ya. Ada nggak sih Bu mungkin term lain untuk menggambarkan bahwa ya si the need for cosmopolitan and educated identity ini tuh tetap atau mungkin bahkan ada istilah yang nambah buat menjadi kebiasaan kayak gini atau ini hanya menjadi ragam aja? Kalau ragam ya, jadi kan kita akhirnya kan kita udah tahu ada Singaporean English, ada Malaysian English. Nah kita juga pasti punya Indonesian English ya teman-teman. Nah ini mungkin bagian dari dinamika tersebut. Nah itu yang tadi kita bahas banget. Jadi Indonesia mantep banget loh teman-teman. Kita bisa belajar banyak ya. Tadi kita berkenalan dengan salah satu isu yang cukup hangat, yaitu translanguaging, Bang. Kita punya Transjakarta kan di Jakarta. Ini translanguaging itu. Jelasin Bu translanguaging sedikit itu apa? Mungkin kayak Transjakarta kayak, karena Transjakarta itu kan membawa kita connecting ya Bang ya. Dari satu tujuan ke tujuan yang lain gitu. Nah, ini something yang santai aja ya teman-teman. Kalau translanguaging itu tadi kita ngikutin dari pembicara kita. Itu si penggunanya itu Bang, pokoknya pakai aja deh apa yang ada di repertuarnya itu. Jadi kita namakan itu resources kan, kekayaan. Misalkan kalau Bang mau ngomong, Bang nggak harus pilih dulu, ini Inggris ya, ini Indonesia, ini Sundanese gitu. Jadi targetnya itu lebih tujuannya gitu loh Bang. Kalau saya mau ngomong ini dan tujuannya memang komunikasinya A, saya akan menggunakan semua yang ada di repertoire saya, resources saya, supaya A itu nyampe. Nah itu bisa loh Bang campuran sama bahasa daerah kita, bahasa Indonesia kita, ya kalau mereka belajar bahasa Inggris. Bahkan ada mahasiswa saya karena salah satu penelitian mahasiswa saya karena di pesantren itu juga jadi ada campuran bahasa Arabnya. Pokoknya cool banget Bang. Saat itu Ibu melihat nggak bukti-bukti campuran bahasa Inggris, Arab dan bahasa Indonesia dan mungkin bahasa lokalnya di itu tuh terjadi itu seperti apa? Contohnya mungkin. Contoh ya yang saya ingat. Antum, how are you? Baik. Baik cenah. Kumahanya gitu ya. Salah satu yang data tuh saya dapat tuh menarik banget ketika salah satu mahasiswa itu memperkenalkan prodinya gitu ya. Jadi dia pakai bahasa Inggris dia mulai gitu ya. Terus dia switch tiba-tiba ke bahasa Sunda, Bang lebih paham yang dia mengatakan, aduh bagus banget gitu. Apa teh Bang bahasa Sundanya? Nyahon tuh? Nyahon tuh nggak tahu. Bang bukan Sunda soalnya ya. Saya juga lupa karena itu dari anak itu dari Jawa Barat gitu. Datanya masuk ya, tapi saya lupa, saya takut mengucapkannya salah nanti nggak seru teman-teman ya. Bahasa Sundanya keren banget. Jadi dia mix apaan gitu. Cuy? Bahasa Sunda keren banget. Keren banget Bang. Halus bisa. Nah kayak gitu, jadi dia berdiri gitu dia bilang gini, this is my English gitu. Jir tuh keren. Oh itu bahasa Sunda. Ih keren banget itu, ngucapinnya tuh kayak bahasa internasional gitu loh Bang. Kalau bilangnya tiba-tiba gini, my prodi is this one, jir gitu ya Bang. Nah di mix kayak gitu Bang, seru banget. Dan itu tanpa tekanan Bang, karena dia waktu itu mengambil menggunakan berbagai resources. Jadi dia pakai video, dia pakai lambang prodinya gitu di gerbang, lalu dia bicara gitu. Jadi kayak presenter gitu ya Bang. Tapi gayanya tuh cool banget. Jadi ngenerjemahin dengan gini, oh my name, I am from gitu. Kayak dulu saya diajarin gitu loh Bang. Kayaknya mesti tarik nafas, pelan-pelan tahan nafas gitu ya. Terus jantungnya deg-deg gitu. No, ini tuh nyantai, cool. Hi guys, my name is, this is my prodi, terus disambung dengan bahasa Sunda. Dan itu hanya mengalir dengan sangat elok. Ya, buat kita yang orang bahasa itu sangat elok ya. It's something beautiful seperti itu. Nah, itu translanguaging. Jadi si anak ini, user bahasa ini menggunakannya nyantai. Karena sudah ada di repertoirnya. No pressure. Pokoknya my communication goals-nya tercapai. Seperti itu. Nah, kalau apakah maksudnya apakah ini hanya berbeda istilah dan juga memiliki pemaknaan yang sama antara code switching dengan si translanguaging itu? Iya,
kayaknya tadi siapa Prof Made ya menanyakan itu. Itu juga satu pertanyaan yang selalu iya. digaungkan. Buat saya yang gitu. bukan nggak peduli ya, tapi Iya. kayak oke, code switching ini masih applied gitu, dan baru mendengar istilah lagi dan dengan definisinya, dan apakah ini juga mungkin bisa sama, hanya saja tadi istilahnya, nama istilahnya itu beda. Ini pandangan pribadi ya Bang. Iya, Kalau iya. saya melihatnya ini adalah bagian dari satu proses dinamika language yang begitu tinggi mobilitasnya sekarang. Karena kan boundary kita kan makin tipis ya Iya, dengan iya, kehadiran iya, media iya, seperti iya, itu. iya. Nah, salah satu konsekuensinya adalah satu dinamika bahasa yang tidak bergerak di segmented, bahwa saya belajar Inggris, Yeah. saya belajar Korea, saya belajar Arab, Yeah. lalu setelah itu kita milih gitu mana. Kalau ini nampaknya translanguaging itu lebih seperti shuffling, seperti bis itu loh. Kalau saya mau ngomong sama Bang, saya nggak milah kan. Iya, iya. Pokoknya saya shuttle aja dari sini ke sini, Iya, yang penting iya, Bang iya. nangkep dan kita enjoy. Kayak misalnya gini, oke tadi Ibu baru saja menjelaskan, terus saya tiba-tiba nanya, Ibu dosen yang seperti apa? Seperti itu kan juga Iya, nyantai gitu aja. santai, goalsnya tercapai Iya. dengan repertoire yang kita punya, Punya, tapi dengan variasi bahasa-bahasa tadi yang ada di dalamnya. iya. Nah itu yang kami dari mungkin sudut pendidik yang sangat menghargai semua repertoire anak, Iya, kami iya. melihatnya itu Iya, kekayaan iya, banget. iya, iya. Karena kan belajar bahasa seperti yang kemarin, yang pertama pembicara kita yang hebat siapa? Yang hari pertama dari Australia. Maaf saya kok bisa lupa namanya. Leslie ya, Profesor Leslie. Kan mengatakan belajar bahasa nggak bisa lepas dari budaya, Iya. kan? Iya. Nah, jadi waktu kita mau ngomong whatever we want to say gitu Bang, our communicative goals-nya, itu kita akan gunain semua yang ada di kita. Berarti waktu kita ngomong, it's really me, it's really Bang Fakran, Iya, gitu iya, kan? iya, iya. Tanpa ada, kalau kamu bicara bahasa Inggris, ingat loh ya, normanya bahasa Inggris siapa? Kayaknya nanti kayak jiwanya siapa, badannya siapa gitu loh Bang. Ya tentu kita menghormati berbagai culture, Iya. tetapi itu bisa dilihat sebagai enrichment. Iya. Tapi ketika kita ngomong bahasa Inggris, marilah kita jadi juga generasi Indonesia yang belajar bahasa Inggris di atas identitas bangsa kita. Yang makanya kuasai bahasa Inggris, bahasa Indonesia, satu lagi dengan bahasa lokal. Ada yang pernah ngomong seperti itu? Apa Bang? Saya lupa, pernah ngelihat di sebuah coffee shop. Kuasai bahasa Inggris, cintai bahasa Indonesia, bahasa lokal. Iya. Jadi seperti global lokal gitu ya Bang Iya, ya. global lokal, lokalnya di situ. Nah, mungkin ini udah masuk ya pertanyaan terakhir juga sih, tapi Bu, dari fenomena yang terjadi terhadap anak muda, dari mahasiswa yang Ibu yang melakukan kajian linguistik tadi, terus bagaimana sih Ibu ngelihat bahwa banyak orang tua, nah itu pertanyaan tadi yang saya sampaikan, orang tua yang mengajarkan bahasa Inggris, lalu mungkin dia berasal dari kalangan menengah atas, lalu ada anak yang mungkin dari menengah ke bawah, ya udahlah sebisanya kamu aja deh nak belajar bahasa Inggris, tapi jangan lupa ya belajar bahasa Indonesia. Lalu mungkin karena ibu dan bapaknya itu tuh identitas kesukuannya itu tuh harus terus diwariskan ke anaknya, sehingga si anak itu juga mampu berbahasa Sunda. Nah, melihat anak-anak kecil yang mampu melakukan code switching, mampu melakukan translanguaging, itu Ibu gimana, dan apa sih sebenarnya impact yang anak itu akan dapat dari dua golongan kelas sosial itu? Ya. Itu menarik banget loh Bang, karena itu fenomena yang banget mencuat ya, terutama di kalangan ya lebih ke urban context. Banget kita nggak bisa deny bahwa kita harus persiapkan generasi muda kita untuk mampu berkompetisi di dunia global, dan Inggris salah satu modalnya. Jadi kalau orang tua yang meminta tetap mempertahankan bahasa nasional kita, lalu bahasa daerah, itu saya bisa bilang 2 thumbs up deh buat orang tua. Karena
orang tua bisa melihat lebih jauh dari hanya sekedar tujuan internasional. Karena sebenarnya bahasa itu jadi kekayaan loh, Bang. Jadi semakin anak belajar menghargai bahasa ibunya, bahasa nasionalnya, sebenarnya kita membangun satu treasure buat dia. Yaitu apa? Satu, tentu mereka lebih kaya kan. Kalau anak yang monolingual dengan anak yang multilingual kan sekarang kan dunia begitu multi ya, Bang ya. Itu sih pertama, jadi kekayaan dilihatnya. Lalu yang kedua juga kepentingan bahwa mungkin ya ini selalu debatable, mungkin lebih baik kalau di awal itu kita tuh membangun bahasa nasional kita, maksudnya bahasa Indonesia, bahasa ibu. Ya, jangan dilupakan begitu. Bahasa Inggris of course gitu, of course. Tetapi kalau bisa bangunlah dulu bahasa mother tongue-nya. Are there any negative impacts if seperti itu? Ada nggak sih mungkin ya entahlah ya, atau mungkin ada orang tua yang mungkin nganggap bahwa aja bahasa Inggris, bahasa ini kan itu, jadi kayak ada nggak sih negatif impactnya jika misalnya si anak itu mempelajari bahasa asing semenjak kecil? Yang saya perhatikan karena banyak kan kayak misalnya anak kecil udah megang iPad dan semua kan instruksi Inggris itu semuanya bahasa Inggris ya kan? entah dari repertoire bahasa mereka yang mereka dapat dari produk budaya itu. Terus itu ibu melihatnya gimana? Secara mungkin emosional atau intelligence apa IQ-nya itu seperti gimana? Aduh teman-teman, pertanyaan Bang Fakra nih kayaknya saya lagi diuji disertasi. Ini pertanyaan terakhir Ibu. Iya, kayaknya saya ganti posisi duduk dulu. Berat teman-teman untuk jawabnya. Karena saya bukan ahli bilingual ya Bang. Jadi mohon maaf ya teman-teman yang ahli bilingualism, saya bukan ahlinya dan saya tidak mendalami, tapi izinkan saya berceritanya sebagai seorang pendidik aja ya. Sebagai seorang pendidik yang mengamati fenomena pendidikan ini. Dan pertanyaan Bang tuh kok kayaknya klop banget loh, kayak diatur. Yang Maha Kuasa tuh memang luar biasa. Salah satu kolega saya lagi di sini, dia tanya gini, Ibu Lucy, ada nggak penelitian yang mencari tahu kenapa orang-orang tua itu kok semangat banget sih dorong anaknya itu langsung belajar bahasa Inggris dari perut, gitu ya. Saya bilang, nah maka itu teman-teman saya nggak bisa jawab pertanyaan Bang dengan mungkin dengan ilmiah gitu ya. Saya gunakan pengalaman saya sebagai pendidik aja ya. Nanti teman-teman yang expert di bilingualism bisa ngajarin kita gitu ya Bang ya. Kita bisa belajar ya. Saya bilang gini sama itu, aduh Bu, sayangnya kami nggak punya penelitian itu gitu. Tetapi kalau saya menggunakan pengalaman saya yang sangat terbatas sebagai pendidik, efek negatifnya yang saya paling lihat, mungkin ini hanya sentimen ya teman-teman. We are Indonesians, oke. Itu identitas kita, itu roots kita gitu. Lalu kalau ketika si anak dari awal itu tidak mengenal roots itu, lalu dia begitu fasihnya dalam bahasa Inggris, tidak salah loh. Don't get me wrong, tidak salah. Apakah kita tidak berpikir jauh yang lebih menguntungkan atau lebih beneficial? Artinya dia berdiri identitasnya di atas akar kita, tetapi dia juga menjadi generasi yang nanti global gitu ya. Mungkin efek negatifnya adalah ketika dia berinteraksi nih di lingkungan Indonesia, dia nggak paham Bang. Iya. Ada loh Bang. Saya punya mahasiswa yang memang kebetulan itu karena tugas orang tua, lalu pernah di luar. Jadi begitu dia join prodi bahasa Inggris kami, dia nggak familiar dengan Indonesian context karena dia lama karena tugas ya. Ini bukan karena sengaja. Nah, saya melihat di situ ada hal-hal yang kita harus mulai dari bawah. Cara pandang, norma, culture. Tidak salah ya Bang. Of course kita akan dorong siapapun yang punya berkah dan barokah untuk memberikan terbaik pendidikan untuk anaknya. Tetapi itu juga menjadi satu kekayaan kalau kita melihatnya bahwa siapapun di dunia yang begini kompleks ya teman-teman, kalau mahasiswa atau anak itu memiliki kemampuan multilingual, itu ada salah satu benefit. Lihat aja mungkin dari sudut pandang itu. Karena multilingual itu pasti diasah kepekaannya.
Karena untuk belajar satu bahasa, menikmati satu bahasa, mengunyahnya, Iya. itu pasti membutuhkan rasa dan bukan hanya kognitif kan. Menurut saya itu keuntungan. Sehingga mungkin secara perlahan-lahan akan menjadi pribadi yang lebih bisa punya empati, lebih menghargai. Gitu sih Bang. Berat Bang. Dan cara Saya itu udah lulus belum Bang? Nilainya berapa Bang Fakran? dan cara itu untuk sebenarnya kita survive dan bisa menyesuaikan dengan lingkungan kita untuk bergaul, berbaur. Iya, kalau kita lihat singkat aja nih, bahasa Indonesia banyak diminta kan diajarkan di rumah. Iya. So simple pertanyaannya, why not with us? Ya. Itu juga kan bagian dari akar kita. Gitu. Thank you loh Bang, it's such a cool talk. Walaupun sedikit panas ya teman-teman, Bang Fakran itu nahan keringet, cuma dia gengsi aja biar cool kelihatannya. Bu, Aduh. satu statement terakhir untuk orang-orang yang sedang belajar bahasa Inggris. Sopo iki, cohortnya. Bukan mahasiswa, bukan dosen, tapi yang Ah. misalnya anak-anak SMP atau SMA yang lagi belajar bahasa Inggris, apa pesan-pesan ini untuk mereka? Gitu ya, jadi yang Gen Z ya, yang muda ya. yang Gen Z, ya. Halo teman-teman muda, adik-adiknya ya, hai guys. Kalau teman-teman pasti ya harus belajar bahasa Inggris, pasti. Tujuannya itu teman-teman supaya benar-benar bisa berkompetisi nantinya. Tetapi ketika teman-teman menikmati indahnya bahasa Inggris dengan semua istilah-istilah yang cool ya, yang teman-teman bisa pakai di TikTok, bisa pakai di YouTube, that's great, keep going gitu ya, and be a global citizen. Tetapi kalau boleh minta, tetap ya guys, teman-teman muda, tetap beridentitas, berakar di Indonesia kita. Jadi we can go global, definitely, and we have to, or even we must. Tetapi akan selalu menjadi benefit, jadi satu keuntungan kalau kita juga punya kekayaan dari Indonesia kita. Jadi kita punya dua loh teman-teman, knowing English, tapi at the same time juga bisa promoting our Indonesia. Gitu ya teman-teman muda, sukses Yes, selalu. don't forget our roots. No please ya, karena itu kekayaan yang paling hakiki. Terima kasih banyak Bu Lucy atas waktu dan Mantap, kesempatannya. Bang. Sehat-sehat, aktif, ceria selalu. Amin, Dan Bang semoga juga. mahasiswanya nggak ada yang menyebalkan. Kayaknya bersyukur mahasiswanya di tempat saya manis-manis. Mahasiswa doktor, masternya juga manis-manis. Itu mungkin karena mereka udah stres belajar ya, Bang, ya. Jadi daripada nggak manis kan tambah stres gitu ya. Lebih manis-manis aja. Sama-sama manis gitu. Terima kasih banyak Bu Lucy, terima kasih banyak. Sama-sama. Oke, pastinya ini sudah menjadi episode kedua dari SI Scholars Podcast Show, dan kita tunggu dan pastikan jangan lupa subscribe, like, dan share channel YouTube ini, dan jangan lupa berikan komentar dan sampaikan informasi apa yang kalian butuhkan, dan juga siapa narasumber yang ingin kalian saksikan. Bagaimana caranya pengetahuan itu harus disampaikan secara asik, dan pastinya kita harus selalu sehat dan memanusiakan manusia. SI Scholars Podcast Show, yuk. Yuk. Salah. Bye. Selesai.